Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin Muhammad Jailani. NIM belum terbit. Prodinya Manajemen Perusahaan, Akademi Sekretari dan Manajemen Insulindo Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas pertemuan 15 tentang public speaking. Dengan tema yang akan saya sampaikan adalah turbo marketing dengan mata kuliah pengembangan kepribadian dan dosen pengampu Bapak Nurmudin SMMM. Yang pertama, pengertian tentang turbo marketing. Apa itu turbo marketing? Akan saya bahas pada slide berikutnya. Silahkan menyaksikan. Apa itu turbo marketing? Ya, turbo marketing adalah bagian dari strategi pemasaran untuk penetrasi bisnis. Terdapat beberapa strategi dalam turbo marketing. Turbo marketing ini pertama kali digagas oleh Philip Kotler melalui artikelnya dalam The Journal of Business Strategy dengan judul Turbo Marketing Through Time Compression. Turbo marketing merupakan konsep baru dalam dunia marketing, yaitu pemasaran yang menghendaki layanan tercepat bagi konsumen. Kecepatan layanan poin penting dalam konsep ini yang merupakan tuntutan konsumen masa kini yang menghendaki layanan dengan serba cepat. Konsep ini lahir karena adanya gejala pemasaran yang menuntut pelayanan konsumen agar dilayani dengan cepat. Itulah pengertian tentang singkat apa itu turbo marketing. Secara garis besar kesimpulannya adalah di mana saat ini seorang pembeli atau calon pelanggan mengharapkan adanya pelayanan penjualan produk serba cepat agar tidak banyak waktu yang terbuang bagi seorang pembeli untuk mendapatkan suatu barang pada zaman sekarang. Pembahasan yang kedua itu tentang konsep turbo marketing. Bagaimana konsepnya akan saya bahas pada next berikutnya. Stay tune di channel saya. Selamat menyaksikan. Konsep turbo marketing dari strategi turbo marketing adalah time compression, yaitu dengan cara memepetkan waktu atau mempersingkat waktu untuk memberikan layanan kepada konsumen secara cepat. Kemudian, apabila produk dibuat dengan kualitas baik, harga terjangkau, pelayanan yang baik, maka produsen memberikan pelayanan cepat terhadap konsumen akan memenangkan persaingan. Biasanya apabila ada perusahaan yang berhasil menerapkan strategi mempersingkat waktu, maka dia akan terus berlari meninggalkan pesaingnya di belakangnya. Karena secara natural orang atau pelanggan akan lebih memilih pelayanan yang cepat dan dilayani dengan ramah daripada produk yang pelayanannya tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ada pepatah yang mengatakan bahwa leader never rest, bahwa pemimpin tidak pernah berhenti untuk terus menciptakan inovasi baru. Itulah penjelasan singkat tentang konsep turbo marketing. Selanjutnya yang ketiga, yaitu model strategi marketing. Apa itu model strategi marketing dengan turbo marketing? Saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Model strategi marketing sendiri adalah model strategi lama yang mengharuskan terjadinya pertemuan dalam marketing. Kini sudah bergeser secara bertahap dan pasti. Pada gelombang pertama, persaingan marketing ditandai dengan produsen membuat strategi harga barang lebih murah dan bersaing dengan cara bekerja lebih efisien. Kemudian gelombang yang kedua yaitu ditandai dengan strategi produsen mendesain barang yang berbeda dan unik untuk membedakan dengan produk saingan dalam hal hiasan, style, bentuk, rasa, dan sebagainya.
Model yang ketiga yaitu produsen membuat barang semakin hari semakin baik, seperti yang diterapkan oleh produsen Jepang dengan konsep total quality control dan menjadikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen sebagai patokan. Gelombang keempat dimulai tahun 1990 di mana produsen memulai dengan strategi memproduksi, melayani, dan mengirim barang lebih cepat dari saingannya. Inilah yang dikenal dengan sebagai turbo marketing. Itulah tadi 4 model strategi marketing. Yang pertama yaitu seorang produsen menciptakan suatu produk dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua yaitu seorang produsen menciptakan barang yang unik dari sisi desain dan bentuknya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu seorang produsen tetap memperhatikan kontrol dari kualitas produknya dan kualitas pelayanannya. Kemudian yang keempat yaitu seorang produsen memulai dengan membuat strategi memproduksi barang secara jumlah besar, sehingga jika terjadi kebutuhan yang lumayan banyak, dengan cepat seorang produsen dapat mengirim barang tersebut kepada pelanggannya. Penjelasan selanjutnya itu tentang turbo marketing versus turbo service. Bagaimana pengertian ini selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, turbo marketing versus turbo service. Turbo marketing berkaitan dengan turbo service karena kedua hal ini berorientasi kepada pelayanan secara cepat terhadap konsumen. Sedangkan turbo service berkaitan dengan pelayanan terhadap konsumen baik secara tatap muka maupun melalui telepon. Terdapat beberapa prinsip dalam komunikasi pelayanan terhadap konsumen, yaitu penggunaan kata. Dalam penggunaan kata, sebaiknya gunakan kata yang jelas dan tidak membingungkan, dan pastikan lawan bicara mengerti akan apa yang Anda sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan suara. Gunakanlah suara atau bicara dengan jelas, efisien, dan ramah. Kemudian yang ketiga itu penggunaan bahasa tubuh. Gunakanlah body language seperti gerak mata, tangan, dan gerakan kepala dengan baik tanpa kaku dan tidak dianggap menyenangkan oleh konsumen. Itulah perbedaan tentang turbo marketing dengan turbo service dan penjelasan tentang prinsip-prinsip dalam berkomunikasi untuk melayani konsumen. Tentunya dalam hal penggunaan strategi turbo marketing ini, dalam hal pemasaran barang tersebut terdapat prosesnya terdapat kelebihan dan kekurangan tentang strategi ini. Perusahaan yang menerapkan sistem turbo marketing, strategi turbo marketing dengan berusaha menekan waktu sehingga perusahaan lebih unggul dalam hal proses produksi lebih cepat sehingga konsumen tidak menunggu lama lagi. Contoh, pembelian kereta api ekspres, surat kilat khusus, produk mobil terbaru, tidak perlu inden, di mana semua barang-barang yang tadi saya sebutkan barangnya tersedia, dan jika sewaktu-waktu diperlukan pembeli dapat cepat untuk mendapatkan produk yang saya sebutkan tadi. Kemudian pelayanan lebih cepat sehingga konsumen lebih cepat melihat hasilnya. Seperti yang Anda lihat, jika Anda memerlukan jasa cetak foto kilat atau membeli makanan siap saji, Anda bisa langsung melihat proses pencetakan foto tersebut sejak Anda memesan sampai Anda menerima foto yang Anda pesan tersebut. Anda dapat melihat prosesnya. Dan pemesanan fast food atau makanan cepat saji, Anda juga dapat melihat langsung proses pembuatan makanan dari awal hingga selesai, sehingga Anda dapat melihat itu adalah contoh dari turbo marketing pada era saat ini. Jadi pada kesimpulannya yaitu tentang turbo marketing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari penggunaan strategi turbo marketing, yang pertama dapat meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu sangat sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern saat ini yang membutuhkan semua serba mudah dan serba cepat. Dan kelebihan yang ketiga yaitu bisa bersaing dengan kompetitor dari sisi kecepatan pelayanan.
Di samping itu ada juga kekurangan strategi turbo marketing ini. Yang pertama, membutuhkan biaya cukup mahal untuk membuat call center, dan yang kedua itu harapan pelanggan sangat besar untuk bisa mendapatkan pelayanan cepat. Jadi seorang produsen mesti menyiapkan call center yang bekerja melayani pelanggan secara 24 jam. Otomatis dari sisi biaya manpower juga agak mahal agar pelayanan atau strategi turbo marketing ini bisa dijalankan. Itulah 3 kelebihan dan 2 kekurangan dari strategi penerapan turbo marketing. Demikian penjelasan tentang turbo marketing yang saya sampaikan untuk pemenuhan tugas pertemuan 15 mata kuliah pengembangan kepribadian dengan dosen pengampu Bapak Nur Mubin SMMM. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi untuk pemahaman tentang turbo marketing. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan sukses untuk Anda semuanya.